Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali dalam pembelajaran fisika di MAN 2 Sukabumi. Kobarkan semangat, raih cita-cita. Mudah bagi kita, berguna bagi yang lain. Materi yang sudah Bapak berikan bisa kalian lihat di akun YouTube dengan akun Joharudin Nur. Terima kasih yang sudah subscribe, belum ditunggu ya. Materi kali ini masih membahas tentang listrik statis sesi 2. Hari ini kita akan membahas tentang flux listrik. Apa itu flux listrik? Flux listrik atau besi adalah banyaknya garis medan listrik yang menembus suatu permukaan secara tegak lurus. Di sini misalkan ada sebuah luasan atau plat yang luasannya A, kemudian ditembus oleh medan listrik. Ini E-nya, medan listrik tegak lurus. Artinya E ini menembus ke luasan A. Kemudian di sini ada N. N itu adalah garis normal. Ingat, garis normal adalah yang selalu tegak lurus dengan permukaan bidang. Sekali lagi, N ini tegak lurus dengan permukaan bidang. Maka besarnya flux yang menembus pada luasan itu adalah psi sama dengan E kali A. Karena di sini N itu searah dengan E. Artinya sudutnya tetanya 0 derajat atau cos 0 derajat itu sama dengan 1. Kemudian kalau medan listriknya itu menembus luasan itu seperti begini, miring, maka antara garis normal N dengan E itu membentuk sudut. Misalkan di sini theta sudutnya itu. Ini sudutnya theta. Jadinya kalau medan listrik yang menembusnya ke luasan itu seperti miring begini, membentuk sudut terhadap N, maka flux itu sendiri bisa didapat dengan E A kali cos theta. Kenapa cos theta? Kalau kita asumsikan garis miring itu E, kemudian sudut yang terbentuk antara garis miring dengan garis horizontal di sini, ini membentuk segitiga siku-siku ini, maka nilai yang horizontal ini sama dengan vektor ya, itu akan sama dengan E cos theta karena sudutnya berhimpit. Nah, di sini juga E cos theta ini tinggal dikalikan dengan A, maka fluxnya itu sendiri EA cos theta. Selanjutnya, kalau luasan itu sejajar dengan E dengan medan listrik, artinya di sini N-nya itu tegak lurus dengan E, maka flux listriknya sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena sudut yang terbentuk antara E dengan N ini adalah 90 derajat. Cos 90 derajat itu sama dengan 0. Maka fluxnya itu sama dengan 0. Di sini besi itu atau flux listrik satuannya Weber, biasa disingkat dengan WB. Kemudian di sini E itu adalah kuat medan listrik, satuannya Newton per Coulomb. A luas permukaan, satunya meter kuadrat. Theta itu sudut antara E medan listrik dengan N garis normal. Sekali lagi, theta itulah sudut antara E dengan N. Contoh misalkan di sini,
Sebuah luasan berbentuk lingkaran dengan jari-jari 20 cm berada pada posisi horizontal. Luasan tersebut dilalui medan listrik 100 Newton per Coulomb yang arahnya membentuk sudut 60 derajat terhadap garis vertikal. Tentukan besar flux listrik yang melalui luasan tersebut. Kalau kita gambarkan, misalkan di sini luasannya berbentuk lingkaran, kemudian jari-jarinya di sini 20 cm, artinya jarak dari pusat ke tepi itu 20 cm. Kemudian medan itu menembus keluasan itu dengan besarnya 100 Newton per Coulomb, seperti ini, yang membentuk arahnya 60 derajat terhadap vertikal. Jadi kalau kita buatkan ini, atau sama juga dengan garis normalnya ini, vertikal, sudutnya itu 60 itu antara N dengan E. Oke, dari soal itu bisa kita tuliskan R-nya itu 20 cm, atau sama juga dengan 2 kali 10 pangkat negatif 1 meter. E-nya itu 100 Newton per Coulomb. Tetanya 60 derajat, ingat 60 itu dari M gelap E. Oke, yang ditanyakan adalah fluxnya. Maka sesuai dengan kaidah flux bahwa flux itu sama juga dengan E kali A kali cos theta. Flux itu besar sama juga dengan E, A-nya luasan lingkaran. Luas lingkaran itu besarnya 4 V R kuadrat. Oke, cos 60 derajat. Maka flux sama juga dengan E-nya 100. Oke, R-nya di sinilah 2 kali 10 pangkat negatif 1 dikuadratkan. Jadi 4 kali 10 pangkat negatif 2 dikali 4. 16 kali 10 pangkat negatif 2 V. Cos 60 derajat itu besarnya setengah. Maka flux itu besarnya 8 V Weber. 8 dari mana? 16 dibagi 2, 8. 100 kali 10 pangkat negatif 2 sama dengan 1. Oke. Ini kesimpulannya. Jadi, besar flux listrik yang melalui luasan adalah 8 V Weber. Oke, yang kedua, hukum Gauss. Gauss itu nama orang, lengkapnya itu Carl Friedrich Gauss. Lahir 1777, wafatnya 1855. Dia menurunkan hukumnya berdasarkan konsep garis-garis medan listrik atau flux listrik. Gauss juga menyatakan bahwa jumlah garis medan listrik atau flux listrik yang menembus suatu permukaan tertentu berbanding lurus dengan muatan yang dilingkupi permukaan tersebut dibagi dengan permitivitas udara atau epsilon 0. Secara matematik, maka kita bisa tuliskan bahwa flux itu akan sama juga dengan EA cos theta sesuai dengan konsep flux. Kalau dihubungkan dengan Gauss, maka itu akan flux itu sendiri akan sama juga dengan sigma Q per epsilon 0 sesuai dengan hukum Gauss bahwa jumlah garis medan listrik yang menembus suatu permukaan tertutup itu berbanding lurus dengan muatan yang melingkupi permukaan. Berarti flux sama juga dengan sigma Q karena berbanding lurus dibagi dengan permitivitas udara, berarti dibagi epsilon 0. Oke, jadi aplikasi hukum Gauss yang pertama itu pada konduktor keping sejajar. Ini yang dicari adalah kuat medan listrik pada konduktor keping sejajar. Di sini ada 2 buah keping, misalkan memiliki luas A. Kemudian keping tersebut diberi muatan, yang satu itu positif, yang kedua muatannya negatif. Ya. Kemudian medan
medan listrik menembus terhadap keping itu. Ini menembus ke keping. Maka rapat muatan listrik pada keping itu besarnya akan sama juga dengan sigma sama dengan Q per A. Rapat muatan itu besarnya akan sama dengan muatan dibagi dengan luas. Berdasarkan hukum Gauss, jumlah garis medan listrik yang menembus keping itu adalah flux sama juga dengan E kali A kali cos theta, atau sama juga dengan sigma Q per epsilon 0. Karena medan listrik E menembus keping secara tegak lurus, sekali lagi, karena medan listrik yang menembus itu tegak lurus, artinya tetanya itu sama dengan 0 derajat. Ya, sehingga persamaan di atas itu bisa dituliskan lagi menjadi EA sama dengan Q per epsilon 0 cos theta, cos 0 derajat. Ingat, cos 0 derajat itu sama dengan 1, berarti EA kali 1 sama dengan EA. Sama juga dengan ini jumlah dari muatan, kalau muatannya cuma 1, jadi Q per epsilon 0. Oke, kuat medan listrik pada konduktor keping sejajar menjadi persamaan di atas itu akan sama juga, dan kita pindah ruaskan A-nya. Jadi E sama dengan Q per A kali 1 per epsilon 0. Maka besarnya kuat medan listrik pada keping sejajar itu akan sama juga dengan E sama dengan sigma per epsilon 0. Karena yang namanya sigma atau rapat muatan itu sama juga dengan Q per A. Jadi lagi di sini Q per A itu kita bahasakan dengan persamaan lain, yaitu rapat muatan. Di sini sigma atau rapat muatan muatan listrik satuannya coulomb per meter kuadrat. Epsilon 0 itu permitivitas udara, besarnya 8,85 kali 10 pangkat negatif 12 coulomb kuadrat per newton meter kuadrat. Oke, yang kedua, aplikasi dari Gauss itu kuat medan listrik pada konduktor bola berongga. Ini bola berongga artinya bola yang dalamnya itu kosong. Nah, contoh, ini ada sebuah bola, di dalam bola itu kosong. Nah, ini yang warna biru inilah kulit bola. Misalkan ini kulit bola, kalau di-zoomkan itu. Kemudian ini dalam bolanya, lagi ini kulit bolanya. Lalu dalam Gauss itu ada batasan. Nah, ini garis putus-putus ini menunjukkan batasan Gauss. Ketika bola ini kita disuntikkan atau dikasih muatan di kulit atau di permukaan bola ini. Sekali lagi nih, ini muatan yang diberikan pada kulit permukaan bola merata. Maka jarak dari pusat ke tepi kulit bagian dalam itu, misalkan R-nya kurang dari R, di sini jarak dari sini ke sini. Kemudian jarak dari pusat ke permukaan bola ini R, dan jarak dari pusat ke batas Gauss misalkan R lebih besar dari R besar. Sekali lagi, R besar ini adalah jari-jari bolanya. Kalau R kecil itu jarak titik dari pusat bola. Maka untuk menghitung kuat medan sesuai dengan Gauss itu, yang pertama kita akan hitung kuat medan listrik di dalam bola. Artinya kita akan menghitung kuat medan listrik di sini, di R kurang dari R besar. Itu besarnya berapa? Ya, sesuai dengan Gauss bahwa E sama dengan Q per A epsilon 0. Karena Q di dalam bola itu sama dengan 0, artinya apa? Di dalam bola itu tidak ada muatan. Sini, karena tidak terlingkupi ya. Luasan di dalam bola ini
tidak terlingkupi oleh muatan, artinya berarti di sini muatannya sama dengan 0. Maka kuat medannya di dalam bola itu sama dengan 0. Jadi E sama dengan 0. Sekali lagi, kuat medan listrik di dalam bola berongga itu sama dengan 0. Yang kedua, kuat medan listrik di permukaan bola. Di sini ya, artinya R sama dengan R. Jadi titik partikelnya itu sama dengan jari-jari bolanya. Maka besarnya sesuai dengan hukum Gauss juga, bahwa E sama dengan Q per A epsilon 0, di mana A-nya, A bola itulah 4πr kuadrat. Kita bisa sederhanakan lagi, E sama dengan Q per 4πr kuadrat kali epsilon 0. Ingat bahwa konstanta Coulomb itu K sama dengan 1 per 4 V epsilon 0. Jadi sekali lagi, 1 per 4 V epsilon 0 itu sama dengan konstanta. Maka persamaan atas itu bisa dituliskan lagi menjadi K Q per R kuadrat. Karena di sini R-nya sama dengan R besar, maka kita bisa tuliskan lagi untuk persamaan kuat medan listrik di permukaan bola itu sama juga dengan E sama dengan K Q per R kuadrat. Ingat, R-nya R besar. Ini untuk kuat medan di permukaan bola. Yang ketiga, kuat medan listrik di luar bola. Di sini, berarti di batasan Gauss atau di R lebih besar dari R besar. Sesuai atau hampir sama dengan kuat medan listrik di permukaan bola, perhitungannya, maka untuk kuat medan listrik di luar bola itu sama juga dengan E sama dengan K Q per R kuadrat. Bedanya, kalau di permukaan bola itu R-nya besar, kalau di luar bola R-nya kecil. Jadi kalau R besar itu adalah jari-jari bola 1 mm, kalau R kecil jarak titik dari pusat bola. Contoh, sebuah bola konduktor memiliki jari-jari 30 cm, diberi muatan listrik 30 mikrocoulomb yang tersebar merata di permukaan bola. Hitunglah medan listrik di 20 cm dari pusat bola, 30 cm dari pusat bola, dan 40 cm dari pusat bola. Kalau kita gambarkan lagi ini, misalkan ada sebuah bola ini. Bola ini dikasih muatan merata di permukaan kulit bola di sini. Di permukaan kulit ya. Kemudian jari-jari bolanya itu 30 cm jari-jari bola. 20 cm berarti dia ada di dalam bola. 40 cm berarti dia ada di luar bola. Maka untuk menyelesaikan permasalahan itu, yang pertama 20 cm dari pusat bola. 20 cm dari pusat bola artinya berarti medan listrik di dalam bola atau di R kurang dari R. Berapa medan listriknya? Itu sama dengan 0. Nggak usah dihitung ya. Ini sudah pasti E sama dengan 0. Kenapa? Karena tidak ada muatan di dalam bola. Yang kedua, medan listrik di permukaan bola atau R sama dengan R. Sesuai dengan persamaan yang sebelumnya bahwa E sama dengan K Q per R kuadrat. Ingat, R-nya R besar. Itu jari-jari. Dimana R-nya itu 30 cm. 30 cm itu sama juga dengan 3 kali 10 pangkat negatif 1 meter. E-nya, K-nya kita masukkan. Ini karena konstanta 9 kali 10 pangkat 9. Q-nya 30 kali 10 pangkat negatif 6. Dibagi R-nya 3 kali 10 pangkat negatif 1 dikuadratkan. Maka ketika disederhanakan 30 kali 10 pangkat negatif 6 jadi 3 kali 10 pangkat negatif 5, 3 dikuadratkan jadi 9, 10 pangkat negatif 1 dikuadratkan jadi 10 pangkat negatif 2. Angka 9 nya sama, kita bisa coret dibagi, maka kuat medan di permukaan bola itu sebesarnya akan sama juga dengan 3 kali 10 pangkat 6 Newton per Coulomb. Yang ketiga, medan listrik di luar bola atau di R lebih besar dari R besar ya. R lebih besar dari R.
Maka persamaannya E sama dengan kaki per R kuadrat, di mana R-nya itu 40 cm atau 4 kali 10 pangkat negatif 1 meter. Ya E-nya, K-nya 9 kali 10 pangkat 9, Q-nya 3 kali 10 pangkat negatif 5, dibagi R-nya 4, dikuadratkan berarti 16 kali 10 pangkat negatif 2. Maka besarnya E di luar bola itu sama juga dengan 1,8. 1,8 dapat dari mana? 9 kali 3 dibagi 16. Ya, dibulatkan kali 10 pangkat 6 Newton Coulomb. Dan demikianlah pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kalian tetap semangat. Semoga di masa pandemi COVID-19 ini kita selalu diberi kesehatan dan selalu untuk semangat belajar di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum